حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berpuluh-puluh dari makna dua kalimat syahadat itu yang dibahas dalam kajian seperti malam hari ini. Tentu saja kalimat tauhid itu, syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah itu, kalau hanya dilihat dohirnya itu diucapkan dengan lisan memang gampang. Tapi orang memang sepanjang hidupnya kalau dia muslim seperti kita, ada kewajiban syar'i untuk menselaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan dengan makna dari dua kalimat syahadat itu tadi. Kali ini yang dibahas mengenai waktu. Kelihatannya sederhana, sepele, tapi sayup-sayup kita dengarkan masih ada orang punya pemikiran-pemikiran yang kotor berkaitan dengan akidah itu. Ini bukan bermaksud mengolok-olok, tapi bermaksud menjelaskan berkaitan dengan al-waktu atau ad-dahru atau az-zaman, waktu itu. Dimulai dari mana pikiran kita? Dimulai dari memahami bahwa waktu ini berjalan terus. Tapi nanti kita bisa bedakan antara keberadaan makhluknya Allah, terutama manusia, dengan Allah dalam waktu itu tadi. Artinya paling gampang begini, 100 tahun yang lalu yang ada di masjid ini belum ada, karena nggak ada yang berumur 100 tahun. Tapi Allah itu sudah ada dalam iman kita. Waktunya sudah ada, Allah juga sudah ada. Tapi kita yang nggak ada. Nanti 100 tahun yang akan datang, atau kelihatannya nggak sampai 100 tahun ini nggak ada itu, ya. Udah nggak ada, tapi Allah masih ada terus. Berarti manusia itu keberadaannya dibatasi oleh waktu, butuh ruang, tapi Allah enggak. Nah itu maksudnya di situ. Itu diberi penjelasan Pak ya, dari memahami makna asyhadu alla ilaha illallah. Ini tentang Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tentang Nabi Muhammad. Maknanya tidak sama dengan. Artinya ya, tentang Allah ini tidak dibatasi waktu, tidak bisa dilacak asal usulnya, tidak bisa ditulis riwayat hidupnya. Tapi manusia bisa. Nabi Muhammad bisa. Nah itu kalau begitu itu manusia itu ada, ya di waktu itu tadi,
nanti waktunya masih ada, manusianya nggak ada. Itu maksudnya. Nanti yang judulnya kan larangan mencaci maki waktu. La tasubbud dahr fa innallaha huwa ad-dahru. Karena Allah siklus waktu 12 bulan itu ada terus, yang ganti cuma angka-angkanya saja. 2024, 2025, 2026, terus begitu. Tapi 12-nya sama balik. Januari ya berakhir di Desember. Muharram ya berakhir di Dzul Hijjah. Terus yang ganti angka-angkanya 1445, 1446, 1440 dan seterusnya dan seterusnya. Begitu saja itu dibahas di kitab Tauhid itu Pak, supaya orang tidak salah persepsinya berkaitan dengan waktu. Yang dimajukan sebagai dilalah dalil-dalilnya adalah salah satunya surat Al-Insan ayat yang pertama. Surat Al-Insan ayat yang pertama, surat yang 76. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang pada manusia satu waktu dari masa yang saat itu manusia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Waktunya ada, tapi kita belum disebut karena kita belum ada. Itu loh kata surat Al-Insan tadi, hal ata 'alal insani khinum minad dahr, minaz zaman, minal waqt lam yakun syai'am madhkura. Ini adik-adik ini kalau memahami ini betul sampai akhir ya, lalu diimplementasikan. Itu nanti antum semuanya, kita semuanya itu menjadi orang yang produktif bekerja. Nanti tunggu sampai akhir 30 menit berikutnya. Ini bukan karangannya manusia. Ya, Nabi menerima wahyu dan dikuatkan oleh Nabi. Misalkan sekarang 2025. Bulan Januari. Bagi yang belum punya putra, putranya belum disebut. Bagi yang belum punya cucu, cucunya belum disebut. Nah, tapi waktunya ada, Januari 2025. Nanti Januari lagi 2026, nanti Januari dan seterusnya. Makanya saya dan kita semuanya itu tidak boleh berpikir seperti orang kafir. Kelihatannya benar tapi salah. Kalau pakai bahasa sederhana Mas, pikirannya orang kafir gini. Ini hidup di dunia ini kan cuma hidup dan mati, dan tidak membinasakan kita, tidak menghancurkan kita, tidak menghilangkan kita, kecuali hanya faktor waktu saja. Kelihatannya benar tapi salah. Benernya gimana tuh kelihatannya? Lu kan bener Pak, kita ini kan menunggu waktu saja, nanti terus waktunya berjalan, kita ini semakin tidak berdaya, semakin tua, tidak ada. Jadi manusia itu hanya faktor waktu saja, ada dan tidak adanya itu. Tapi jenengan dan saya sebagai orang beriman tidak begitu Pak pikirannya. Loh Mas, di balik kehidupan manusia itu ada kehidupan lagi yang tidak bisa dijelaskan dengan kasat mata, tidak berdasarkan riset, tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan itu di foto atau di video, enggak. Itu kan sampean memang dohirnya begitu. Sama dengan gini loh, kalau ada orang kafir bilang gini, sampean terangkan. Dulu itu kan kita hidup di perut ibu 9 bulan, enggak ngerti kehidupan dunia itu gimana. Nah sekarang kita tahu. Nanti kita hidup di alam yang berbeda dalam iman kita, tidak dalam bentuk begini. Ya, itu juga beda lagi situasinya, tidak seperti sekarang. Kalau ngeyel, lu gimana kok tidak seperti itu? Ya ada gambaran di Quran, di akhirat itu kehidupannya tidak seperti di dunia ini.
Tidak pakai akal tapi pakai iman. Jadi orang kafir tadi menyebutkan wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Ya, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Surat Al-Jathiyah ya, ayat yang ke-24. Jadi mereka berkata kehidupan ini tidak lain cuma hidup dan mati. Makanya sampai di situ wa ma yuhlikuna illa dahru. Tidak menghancurkan kita itu kecuali waktu. Memang tadi saya katakan sepertinya benar pikirannya orang kafir. Ada proses dalam kehidupan itu. Kalau di sisi yang agak beda, membahas bukan di topik ini berkaitan dengan waktu. Siapa saja yang masuk di wilayah dunia itu mengikuti hukum kauniyahnya Allah. Gampang, hukum kauniyahnya Allah itu kalau ada batu ditaruh di atas air tenggelam. Itu bukti bahwa di dunia itu ada hukum yang sudah disetting oleh Allah, tidak bisa dirubah oleh manusia. Di mana-mana namanya batu ya tenggelam. Anak-anak mempelajari BD-nya lebih berat daripada BD air. Berkali-kali sudah saya sebutkan begitu. Air ini dimasukkan di freezer ya jadi es batu. Bukan karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, tapi karena di dalam air ini ada hukumnya Allah. Sepinter-pinternya orang membuat alat yang mana freezer, kalau di dalam air tidak ada hukumnya Allah, air tidak akan beku. Itulah orang Islam itu pikirannya cerdasnya kayak begitu, Pak. Ya, tidak ada yang tidak terkoneksi dengan Allah itu. Saya sudah pernah terangkan bab 40, ini bab 45. Semuanya yang ada di kitab itu sampai bab 67. Nanti kalau ini khatam ganti kitab yang lain ada 45 judul. Ya sudah mari-mari gitu. Wes balik ke sini. Jadi orang kafir tadi sepertinya betul tapi salah. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Jadi dunia itu tempat proses kehidupan benda, barang, binatang, ada hukumnya Allah. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Dan tidak menghancurkan kita, membinasakan kita kecuali faktor waktu. Nah, sekarang saya tanya yang hadir ini, semuanya harus bisa menjawab ya. Karena jawabannya gampang ya. Apa pertanyaannya? Apakah waktu itu bisa dihitung menurut detik, menurut menit, menurut pekan, menurut hari, menurut pekan, menurut bulan? Jawabannya bisa. Sekarang sudah jadi ilmunya manusia. Pertanyaannya begini, kalau dihitung bulan, siklusnya dalam 1 tahun berapa? 12. Itu bukan karangannya manusia. Manusia mengadopsi, mengambil dari fenomena alam. Makanya ilmu itu Pak ya, itu alam yang hukum-hukumnya Allah di situ, itu diriset, diteliti, dipelajari, jadi ilmu. Ada binatang, ada tumbuhan, ada laut ya. Oh ternyata laut ini bisa dipagari, nah, itu ilmu juga itu. Kelihatannya itu air tapi bisa dipagari sampai sepanjang ya wes sampai di situ aja ya. Itu ilmu juga itu. Nah ini saya katakan tadi siklusnya itu ada 12, itu bukan karangan orang. Begitu Allah menciptakan bulan, bintang, matahari, bumi, ada tata surya itu ada garis edarnya masing-masing, diatur sama Allah. Disitulah manusia bisa ada perhitungan. Ini ada sedikit agak berbeda ilmunya ya, ada perhitungan. Tapi secara garis besar itu kita semuanya didhawuhi Allah dalam proses menghitung waktu itu tidak boleh lepas daripada 12. Kalau koma samsia ya,
Orang menyebut Masehi itu ya, Syamsiah. Kalau dimulai dari Januari berakhir Desember, itu paling hafal kita semuanya. Kalau dimulai Muharram berakhir Dzulhijjah. Kalau diurut biasanya banyak yang tidak hafal ini ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah. Ramadan tadi bulan yang keberapa? Ngitung mana? 9. Itu bukan karangannya manusia. Mau sampai hitung pakai Komariah bisa, pakai Syamsiah bisa. Cuma wong Jawa itu ngitungnya apa? Suro, Sapar, Mulut, Bada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, besar. Ini mohon maaf saya enggak Jawa ya. Enggak tahu kok orang Jawa itu punya begitu hitungan begitu. Dari mana itu? Ya, 12 Mas. Nah, sekarang tak pancing pertanyaan. Apakah di 12 waktu tadi, 12 bulan tadi, manusia ada terus? Enggak. Itu Pak, 2025 masih ada. Nah ini sekarang, andai kata itu kita membahasnya di 2027. 2027 ini sudah enggak ada. Ya di 12 itu manusia bisa ada, bisa tidak ada. Itu loh. Ya, September kalau pakai Syamsiah wafat. Berarti Oktober sudah enggak ada. Allah itu tidak mengalami nasib kayak begitu, gitu loh. Mau gonta-ganti angkanya, siklusnya berkali-kali dari Desember ke Januari, dari Dzulhijjah ke Muharram selalu ada. Ini bedanya implementasi kita itu berkaitan dengan syahadat tadi, baik tentang Allah maupun tentang Rasulullah. Rasulullah bisa enggak ada, tapi Allah ada terus. Nah, di situ itu waktu itu di situ. Umat Islam itu gitu. Nah, para jamaah sekalian yang sudah sering diterangkan di masjid ini, yaitu surat 9 ayat 36. Inna iddatas syuhur, surat 9 ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah itna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12. Ya, sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu ada 12. Nah itu ada dikembangkan, ada ilmu hisab, ya, astronomi bisa dihitung, diprediksi, ya, detiknya, apa namanya, sepersekian detiknya, apa namanya, menitannya, ya, 12 bulan. Mulai kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, ya. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Dalam kitabnya Allah tadi ada 12 tadi. Mulai kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda. Monggo. Hari yang menciptakan langit. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ada langit, bumi, kapan Pak? Ya enggak tahu. Kok nanya saya, itu loh. Ya. Itu enggak tahu. Pokoknya Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh tata surya sudah siklusnya ada 12. Sejak Allah menciptakan apa namanya, langit dan bumi tadi, ya, ketentuan Allah dalam kitabnya Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Nah ini yang sering yang diterangkan itu minha arba'atun hurum, 4 bulan haram itu. Udah, wis kembret, enggak usah dibahas. Ada 4. Sekarang bulan apa ini? Rajab. Yang ketiga apa? Berurutan. Dzulqa'dah, satunya
Muharram, ganti tahun Muharram. Gampang Pak Titen ini. Yang 3 ini berurutan. Tapi kita ambil yang pikiran tauhidnya, yang di depan tadi. Sesungguhnya hitungan bulan itu ada 12. Ya. Dalam ketentuan Allah, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Kita ambil yang pertama, 12. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, 12 bulan itu, ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Apakah dalam masyarakat kita itu ada orang punya pikiran, ini bulan tidak baik, dari 12 tadi? Ada apa tidak? Jawabannya, ada. Bulan apa? Nek selo itu berarti Dzul Qa'dah, antara Idul Fitri sama Idul Adha. Yang paling populer bukan selo, apa? Syuro, Muharram. Saya ulangi, berarti masyarakat kita masih punya pikiran ini bulan tidak baik, Syuro tadi, betul enggak? Pertanyaannya, apakah sampean juga ikut pikiran kayak masyarakat itu? Zaman dulu maksudnya. Coba, nanti ada dalilnya, ada keterangannya itu. Ternyata kalau jenengan buka di kitab-kitab tauhid, itu bukan tradisi masyarakat 2024, 2025 di kanan kiri kita saja, bukan. Jahiliyah itu sudah ada. Itu loh. Contoh, tidak saya bawa kitabnya itu. Jahiliyah itu punya keyakinan bulan Syawal itu bulan tidak baik, Pak. Kalau diterjemahkan dalam aktivitas kita sehari-hari, kalau sudah bulan Syawal, melamar juga tidak mau, menikah juga tidak mau, memulai usaha juga tidak mau. Kalau diteruskan, keduk pondasi juga tidak mau. Pasang apa? Wong Jawa itu loh, pasang kuda-kuda juga enggak, serba enggak mau, bulannya enggak baik. Ternyata jahiliyah ada, Syawal salah satunya. Oleh Nabi enggak boleh Mas. Itu jenengan kalau pelajari ada kitabnya sendiri yang membahas tentang karakteristik jahiliyah. Judulnya Syarhu Masailil Jahiliyah. Ada 100 tema-tema jahiliyah yang ditentang oleh Nabi. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan dari 100 itu masih tersisa sampai 2025 ini masih ada di masyarakat mungkin. Nah, tadi saya sebutkan Syawal. Nabi bukan hanya melarang secara lisan, enggak. Justru Nabi menikah dengan istrinya di bulan Syawal. Supaya diketahui publik, cara menghapus stigma bulan tidak baik itu begitu Nabi itu caranya. Pertanyaannya, istrinya Rasulullah yang mana yang dinikahi di bulan Syawal? Kalau istri saya, istrinya sampean nggak usah ditanya, cuma itu kan. Ya. Jawabannya kalau istri Aisyah. Maka dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ya, Aisyah memberi keterangan, dinukil keterangannya Aisyah. Kalau pakai bahasa kita, saya itu dinikahi Rasulullah di bulan Syawal, yang menurut tradisi masyarakat jahiliyah tidak baik. Tapi siapa di antara wanita yang pernah ada di dunia dibandingkan dengan saya, bahagianya. Saya juga dikumpuli Rasulullah di bulan Syawal, walaupun tidak tahun itu. Jangan bandingkan siapa? Aisyah meriwayatkan hadis, menjelaskan hadis an Aisyata. Ya, orang terdekat dengan Rasulullah SAW disebut dalam Al-Quran, ya,
Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi itu ibarat apa? Ibunya seluruh orang muslim. Ya. Dibandingkan dengan siapa saja enggak bisa Aisyah. Kalau di kampung saya guyoni, "Ayo Bu, jenengan bandingkan dengan siapa Aisyah?" Syahroini lah, enggak bisa. Ya. Enggak banding. Ya. Di situ ya. Nah sekarang Syawal itu ditiru oleh orang-orang Islam, menikah di bulan Syawal, meniru Nabi. Itu asal usulnya di situ, menghapus stigma pikiran kotor di bulan Syawal itu bulan tidak baik. Bukan hanya Syawal Pak, tak tambahi lagi. Bulan yang kedua, bulan apa? Safar. Itu sampai ke sini sekarang itu sisa-sisa jahiliyah itu. Coba saya tanya, apakah ada di bulan Safar itu hari Rabu? Ada Rabu pertama? Ada. Ada Rabu kedua? Ada. Ada Rabu ketiga? Kalau hari Rabunya cuma 4, Rabu keempat ini disebut apa? Itu menurut sampean apa menurut orang yang tidak ngerti tauhid? Dari mana itu hikmah begitu? Allah bisa menurunkan musibah bencana kapan saja, tidak usah menunggu Rabu terakhir di bulan Safar. Udah dilarang sama Nabi, tidak boleh. Dalam hadis sahih la adwa wala tiarata wala hamata wala safar. Tidak ada Mas, bulan Safar ada banyak bencana musibah. Itu dari mana? Bencana musibahnya Allah bisa datang kapan saja. Ini buktinya Rajab di dunia sana itu, belahan dunia sana ada musibah. Ya, sepertinya negara itu dengan kecanggihannya bisa memadamkan sesaat. Tapi kalau Allah punya kehendak lain beda. Ya. Nah, di situ. Jadi Safar tidak boleh diyakini ada bencana musibah Allah menurunkan beribu, itu tradisi jahiliyah, jangan dikembangkan di alam modern ini. Makanya saya sering kadang-kadang ngomong, ya menurut saya tidak kebablasan ya benar menurut saya. Gini Mas, kalau Islam itu diterangkan dengan klenik-klenik model begitu, itu tidak layak disebut Islam ini sebagai agama modern. Agama yang mendorong umatnya supaya berkemajuan, berperadaban tinggi. Orang lain tidak akan mengacungi jempol, malah mengatakan, masa agama apa itu? Syawal dianggap tidak baik, mandek semuanya, enggak produktif bekerja. Itu bukan syariat itu. Supaya enggak bertele-tele. Sekarang balik ke 12 tadi. Sudah ketemu dalam tradisi jahiliyah, saya sebutkan 2 saja, yaitu Safar sama apa tadi? Syawal. Kalau tradisi masyarakatnya kita, Syuro. Nah sekarang saya tanya, 12 bulan orang punya pendapat ini enggak baik bulan ini. Pertanyaannya, berarti yang dituding tidak baik siapa? Allah, ada dalilnya itu. Marah itu Allah itu. Ya. Kalau di awal tadi kan sudah sering saya sebutkan, 12 bulan ini manusia bisa ada, bisa tidak ada. Tapi Allah itu ada terus. Jangankan 12 bulan, 1000 tahun yang lalu dan 1000 tahun yang akan datang. Ya, Allah itu sudah ada 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang akan datang tetap ada dalam iman kita. Tapi apa ada orang itu hidup sampai 1000 tahun yang akan datang? Enggak ada. Yang kepengen tok. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi enggak bisa. Jadi dari 12 bulan tadi, kalau orang punya pendapat ini tidak baik,
Berarti yang dituding tidak baik itu Allah yang ada di bulan itu. Ini klimaksnya. Tema sentralnya di bab ini itu di situ. Tadi saya katakan Suro dianggap tidak baik. Berarti nuding Allah nggak baik karena Allah ada di bulan Suro. Syawal dianggap nggak baik. Berarti Allah ada di bulan Syawal. Dituding tidak baik. Ada dalilnya. Loh kok pakai dalil Pak Ustadz? Oh, agama itu pakai dalil Mas. Orang Islam itu Pak ya, ada kewajiban mengerti tentang 3 hal. 1, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Mengerti tentang Allah itu bukan hanya sekedar ya apa ya, Allah itu ada menciptakan langit bumi, bukan hanya sekedar itu. Sehat Pak, iya masih diberi sehat sama Allah, tapi wajib ikhtiar. Selamat Pak, ya alhamdulillah masih diberi selamat sama Allah. Terus terkoneksi, tidak ada yang tidak. Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, mengerti tentang nabinya. Jenengan itu dan saya berkewajiban untuk mengerti tentang nabi. Ya. 3, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Bil adillah, pakai dalil. Coba saya tanya, ini adik-adik, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyopir mobil, berdosa nggak? Tapi kalau ada orang Islam itu sepanjang hidupnya nggak ngerti caranya wudhu, berdosa nggak? Nggak mengerti caranya sholat, nggak ngerti fikihnya sholat berjamaah, maka tidak boleh orang Islam itu tidak mengerti tentang 3 hal. Itu nasihatnya ulama besar. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu. Pakai ilmu Mas, yang pertama. Ilmu apa Pak? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kewajiban mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama pakai dalil. Nah sekarang malam hari ini mengerti agama bil adillah pakai dalil salah satunya. Oh kalau begitu orang yang punya pendapat ini bulan tidak baik itu sama dengan mencaci maki Allah. Judulnya kan tidak boleh mencaci maki waktu. Mencaci maki waktu itu sama dengan mencaci maki Allah. Nanti setelah ini ada bagian lagi yang terakhir itu ya. Coba adik-adik yang bawa HP di dalamnya ada Qur'annya bisa diikuti ya. Yaitu surat 33 ayat 57. Itu jelas. Surat 33 itu Mas. Ayat 57. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Terus saya ulangi, sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Gimana caranya menyakiti Allah? Yang kita ambil menyakiti Allah. Ada di hadis qudsi. Allah dawuh yu'dzini ibnu Adam. Coba anak Adam itu mensakiti saya. Caranya gimana? Ya subbud dahr. Mencaci maki waktu. Ini enggak baik. Wa anad dahr. Padahal saya ada di waktu itu. Nah. Inilah agama kita itu di situ, Pak. Ya, jadi saya ulangi hadis qudsi tadi yang merupakan penjelasan tafsiran dari ayat ini. Dawuhnya Allah, qala Allah Ta'ala yu'dzini ibnu Adam, anak Adam itu mensakiti saya. Caranya ya subbud dahr, mencaci maki waktu. Surah enggak baik, Shofar enggak baik, Syawal enggak baik. Itu mencaci maki saya, mencaci maki aku, kata Allah. Wa anad dahr, padahal saya ada di waktu itu. Uqallibul laila wan nahar,
yang membolak-balikkan siang menjadi malam, malam menjadi siang, itu adalah aku yang mengatur. Ya. Jadi mencaci maki itu tadi. Jangan waktunya. Kalau mencaci maki waktu berarti sama dengan mencaci maki Allah. Karena Allah ada di situ. Jangan waktunya tapi manusianya. Bagaimana kok jangan waktunya tapi manusianya? Nah, ceritanya begini. Ini kalau dari pojok sana sampai pojok sana saya suruh menghafalkan satu surat semuanya pasti bisa. Surat apa yang sering dipakai oleh anak-anak kita, adik-adik kita di TK? TK apa saja, yang muslim, muslimah. Kalau mau pulang, ayo anak-anak sebelum pulang kita hafalkan dulu. Surat apa itu? Wal asri, al-asr. Jenengan kalau buka-buka di kitab Syarhu Usuli Thalatha, Imam Syafi'i itu mengatakan begini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andai kata Imam Syafi'i, Allah itu tidak menurunkan hujjah yang lain kecuali al-asr, itu sudah cukup. Jangan salah paham. Itu di dalam kitab itu ditulis, andai kata Allah itu tidak menurunkan dalil hujjah kecuali surat ini, itu sudah cukup. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Bagaimana kok bisa begitu? Nah, aqsamallahu fi hadhihi surah bil asr. Allah itu sumpah menggunakan waktu al-asr. Ya, 12 bulan tadi. Alladzi huwa ad-dahr, yaitu al-waktu. Waktu itu apa? Mahallul hawadits. Tempatnya kejadian. Ada kalanya min khairin wa min syarrin, ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Ini waktunya sekarang ini ada, kita ini sedang ngaji. Nanti waktunya berubah, ada kejadian apa lagi? Waktunya berubah lagi, kejadian apa lagi? Itu mahallul hawadits min khairin wa syarrin. Tempatnya kejadian. Nah kata Imam Syafi'i, fa'aqsamallahu bi ala annal insan kullul insan min khusr. Manusia itu rugi kecuali yang punya 4 identitas. Jadi kalau dunia itu isinya 1 beriman, ringkes saja ya. Yang kedua beramal soleh. Kalau amal soleh kaitannya dengan Allah ya ibadah, menurut yang disunahkan. Kaitannya dengan manusia ya beramal yang produktif, profesional. Itu. Lalu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu sudah cukup. Jadi kalau dunia itu isinya iman, amal soleh, saling menasehati dan diamalkan, itu sudah selesai. Ya. Begitu. Maka ayat itu beberapa detik lagi. Wal asri, demi waktu yang mana? 12 bulan. Innal insana lafi khusrin, manusia itu rugi. Di mana? Di 12 bulan itu bisa rugi. Ustaz, Ramadan itu kata bulan penuh barokah. Iya, tapi manusia bisa rugi di bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena tidak berbuat kebaikan. Bulannya baik, penuh barokah, tapi manusianya rugi. Kenapa? Tidak memanfaatkan. Dibalik sekarang, bulannya suro, tapi manusia meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Dapat kebaikan? Dapat. Jadi jangan waktunya. Berarti siapanya? Manusianya. Wallahu a'lam. Itu. Saya percaya ya begitu, tidak ya begitu. Ya harus percaya itu dari Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.